Ya, kita ingin di forum ini semuanya terbuka dengan jelas, Bu, ya, majelis. Jadi yang pertama yang ingin kami tanyakan adalah siapa saja pakar atau ahli yang sudah diundang oleh UGM untuk uji konsekuensi. Mohon dijelaskan lagi secara lebih detail nama dan kepakarnya sehingga kami bisa mencatat dan kami akan melakukan track record, melacak nanti. Itu satu pertanyaan pertama. Jadi semua pihak ketiga yang independen yang diundang sebagai pakar untuk uji konsekuensi. Yang kedua, kami juga ingin klarifikasi di sini karena lalu lintas diskusinya kayak seperti jadi nggak fokus ya, banyak dalih ya dari UGM. Tolong dijawab oleh UGM dari tiga kategori tertutup, kemudian dikecualikan dan terbuka. Kami hanya ingin memastikan apa saja yang tertutup. Jadi nanti akan kami yang dikecualikan kan sedang diperdebatkan. Tapi ingin kami yang sudah lewat, yang tertutup apa dan yang terbuka tolong dijelaskan lagi. Dari 20 dokumen yang kami minta kategorinya. Dan yang terakhir, saya sangat setuju dengan penjelasan dari majelis komisioner bahwa sidang ini sangat setback ya, back to square one, kembali ke zero. Karena ada juru bicara baru yang sebelumnya tidak hadir ya dalam 3 sidang sebelumnya. Dan yang agak sangat mengecewakan adalah apakah UGM ini ingin membantu, kan forum ini ingin membantu publik sebenarnya untuk membuka. Kita bukan sedang pro kontra sebenarnya, asli atau palsu dan sebagainya, tapi kita ingin menguji di sini. Jadi mestinya tidak ada niatan-niatan untuk berdalih ya. Jadi kami melihat ada semacam dalih ya dari UGM, misalnya tadi bahwa UGM memastikan bahwa ijazah itu tertutup ya. Kemudian tadi ada perdebatan, jadi kalau UGM hanya memberikan kepada badan publik, tadi dijelaskan oleh UGM. Apakah begitu? Apakah Undang-Undang Keterbukaan Informasi hanya berlaku untuk badan publik? Apakah publik tidak boleh tahu? Artinya tadi ilustrasi yang sangat ironis, ya kalau mau minta dokumen terkait Menteri Keuangan harus ke Kementerian Keuangan, itu kan lucu banget. Kementerian Keuangan itu kan instansi yang barangkali secara dokumen tidak juga terkait langsung dengan dokumen seperti jasa dan sebagainya. Nah, UGM sebagai pihak yang memiliki dokumen dan informasi seharusnya tidak berdalih, tidak menyerahkan pada pihak-pihak yang tidak terlalu relevan menurut saya. Kalau memang niatannya ingin membuka informasi, kalau tidak ada khawatiran seperti yang di masyarakat sekarang beredar seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikan. Itu indikasi itu. Itu dari saya. Mungkin ada teman. Terima kasih. Kami ingin menegaskan kembali dari persidangan sebelumnya bahwa tim Bonjour ini adalah bukan sekedar meminta dokumen. Kami bergeraknya adalah ada versi di masyarakat, sudah melewati banyak proses hukum dan tidak sampai sekarang belum ada ketemu, dan bahkan UGM sendiri saya lihat ya, ketika menyampaikan klarifikasi itu sering tanpa memberikan bukti atau data. Jadi di sini kami tidak hanya meminta ijazah atau sakit ijazah, kami bukan meminta dokumen. Kami ingin memverifikasi proses penerbitan ijazah, dan nanti ujungnya itu adalah bukti dari dokumen-dokumen penuntut. Jadi kami mengetahui apakah ijazah yang dipakai oleh misalkan pejabat publik X, pejabat publik X itu digunakan untuk mendapatkan jabatan publik itu valid atau tidak. Oke. Setelah itu terbukti atau itu ada lagi yang satu lagi, apakah proses penerbitannya itu benar atau tidak, karena itu menunjukkan sah atau tidaknya. Dan kepada siapa kami bisa minta dokumen itu kalau bukan ke UGM? Kalau valid dan tidaknya bisa minta ke KPU misalnya kan, KPU itu periksa
periksa apa yang dipakai itu valid atau tidak. Tapi apakah yang di tangan KPU itu sah atau tidak, valid atau tidak, pasti ke yang mengeluarkannya. Dan di sini adalah UGM, kan ini UGM membantu ini. Karena sumber ijazah yang pernah digunakan itu, dan ini adalah jelas pejabat publik, tidak perlu diperdebatkan. Dan saya sudah googling, saya bukan ahli hukum, saya coba googling bahwa hal yang bisa menyebabkan informasi atau dokumen itu tertutup, dokumen tertutup dan informasinya dikecualikan, itu hanya 3: privasi, keamanan stabilitas negara, dan haki. Dan jelas-jelas bahwa privasi ini gugur karena pasal 18 ayat 2, karena beliau itu sebagai pejabat publik. Satu lagi, apa yang kami terima, salinan ijazah yang dipakai di KPU, yang digunakan di KPU, itu ada yang ditutup. Padahal informasi dokumen itu harusnya sifatnya terbuka, tapi ditutup. Dan yang ditutup itu adalah justru adalah informasi menyatakan bahwa ijazah itu legal atau tidak karena tanda tangan. Yang kedua, legalisir, itu ditutup. Jadi bagaimana publik bisa yakin bahwa itu ijazahnya valid, ijazahnya sah? Mestinya UGM sebagai universitas yang sangat terkemuka dan dihormati bisa memberikan suatu klarifikasi yang adil bahwa ini tidak hanya menyangkut Bapak X ini, tetapi nanti juga karena banyak kasus ijazah palsu yang digunakan oleh pejabat publik. Bagaimana negara ini ke depan kalau pejabatnya tidak kompeten, tidak layak memimpin? Bagaimana kalau sampai mereka menggunakan ijazah palsu, berarti integritasnya juga sudah diragukan. Kami mohon UGM sebagai institusi pendidikan bisa adil melihat ini, memberi keadilan pada masyarakat. Dan saya sudah merangkum apa saja yang sudah dinyatakan ada oleh UGM. Oke, saya ulang ya. Ijazah asli tidak ada, tetapi menurut saya ini terbuka. Kemudian salinan ijazah asli ada, dan ini menurut saya juga terbuka karena sudah digunakan. Lalu transkrip nilai ada, menurut saya terbuka, boleh dikecualikan bagian nilai atau IPK-nya. Kemudian KRS ini tidak ada informasi yang patut dirahasiakan, jelas ini sangat terbuka. Kecuali nilainya ya, IPK-nya. Lalu laporan kuliah kerja nyata kok bisa tidak ada ini. UGM menyatakan tidak punya. Oke, padahal UGM punya catatan. Pernah menyatakan dalam suatu konferensi bahwa beliau kuliah kerja nyata di daerah tertentu gitu. Oke. Lalu laporan tugas akhir ini ada dan terbuka. Oke, skripsi. Surat tugas pembimbing dinyatakan tidak ada. Nah, ini saya nggak mengerti mengapa bisa hilang. Lalu SK Yudisium dinyatakan terbuka, dikecualikan. Tapi menurut saya harusnya informasinya ada yang ditutup, ya, bahwa beliau memang pernah lulus dan punya SK itu terbuka dokumennya, tapi ada informasi yang ditutup. Gitu. Oke, dokumen terkait permintaan legalisir. Nah, ini kok bisa tidak ada? Karena kami menerima dari 3 KPU, dari 2 KPU, itu ada 3 salinan legalisir yang berbeda. Jadi digunakan di 2012, 2014, dan 2019. Nah, itu yang nanti akan kita pada perjalanan berikutnya kami akan memanggil
KPU sebagai pihak terkait. Ya. Nanti baru kita akan cross check bahwa kalau memang kan biasanya kalau legalisir itu harus ada tanggalnya ya, kapan Iya. dilegalisir ya. Nah, kalau ternyata itu dilakukan pada rentang 2012 sampai dengan sekarang, maka harusnya ada dokumen itu gitu. 2019 Jadi kita akan lihat ya, ada atau enggak. Ya. Kemudian dokumen terkait verifikasi ini harusnya ada ya untuk sekelas pejabat untuk presiden, apalagi menurut saya itu dari informasi yang terbuka itu saja kita udah meragukan ya. Pertama, wajah, karena foto itu nggak ditutup, pakai kacamata, berkumis, dan wajahnya tidak mirip dengan beliau. Oke. Terus kurikulum ini kan harusnya terbuka ya, kami bisa dapatkan SOP dan aturan DO itu juga ada dan terbuka. Kenapa SOP kami ini kami minta? Ini adalah untuk menyamakan persepsi kita tentang interpretasi dari informasi yang ada di dalam dokumen itu. Misalnya ya, mungkin nggak ya orang dengan IP 2,2 mepet itu bisa lulus dalam 5 tahun gitu loh. Pada masa itu kita lihat berapa SKS-nya, kemudian dengan variasi nilai seperti apa, mungkin nggak lulus seperti itu. Saya mohon kalau opini dikurangi, jadi kita bahas yang bisa menambah bobot fakta persidangan. Izin kebetulan. Jadi ada SOP ini menurut saya semua terbuka, tetapi saya merasa aneh kenapa UGM menyatakan ini tidak punya, ya paling tidak dalam bentuk dokumen yang diarsipkan itu harusnya ada. Saya begitu dulu, terima kasih. Sedikit tambah, karena yang paling penting itu nanti begini majelis. Jadi kami kan walaupun UGM tadi menyebutkan salinan ijazah itu tertutup, saya dengar tadi. Tapi kan kami sudah mendapatkan dari KPU Pusat, KPU Jakarta, dan KPU Solo ya. Nah, tapi salinan itu ditutup, info-info penting, termasuk stempel legalisasinya, kapan legalisasinya, dan yang paling aneh juga kok UGM kok bisa beda itunya, warna, ada yang satu merah, yang satu biru. Nah itu kan penting bagi UGM. Kalau UGM masih merasa ijazah itu tertutup, menurut saya agak menggelikan, itu satu. Dan kenapa UGM itu posisinya penting, bukan hanya verifikator, karena kalau UGM juga memeriksa salinan dokumen yang sudah kami dapatkan dari KPU Pusat dan Solo itu, dan yang ternyata ditutup itu, kan kalau memang niatnya untuk membuka informasi jadi ketahuan, oh asli, oh palsu dan sebagainya. Itu hal seperti, jadi UGM jangan hanya menganggap ingin jadi verifikator ini. Dan kami tetap ingin ditegaskan lagi supaya dicatat juga karena ini diliput media, apa yang UGM masih ngotot bahwa dari 20 dokumen yang kami minta itu yang tertutup apa? Ya, sebelum diresponnya saya tanggapi dulu. Memang tadi pada saat itu kan kami meminta melakukan uji konsekuensi untuk umum, bahwa untuk umum ijazah itu memang informasi dikecualikan untuk umum. Maka kalau ada diminta ke UGM yang bukan pejabat publik, ya UGM harus mengecualikan itu. Tetapi tadi kan saya juga mempertanyakan, ini tidak ada nih klausal untuk pejabat publik. Kalau untuk pejabat publik bagaimana nih? Gitu, ternyata tidak ada dimuat di uji konsekuensi ini. Ya, sehingga tidak ada kekhususan untuk pejabat publik. Itu gimana nih sifat ijazahnya, itu yang kemudian akan kita pertanyakan, tadi majelis pertanyakan, tapi nanti akan menjadi pertimbangan majelis dalam hal memutus ya sejauh mana untuk pejabat publik itu bisa diakses ya. Silakan, ada lagi yang direspon? Sorry, ya. majelis. Saya sedikit saja ya, ini agak teknis bahwa kita kembali ke belakang dan masalah gitu ya. Itu catatannya dari majelis lagi ya. Poin pertama, saya membutuhkan selain dari Mas Lukas itu tadi saya sampaikan, apa sih sebenarnya pertimbangan yang keluar dari para pakar itu atau para yang melakukan uji konsekuensi sampai kemudian menyatakan ini tertutup, ini terbuka. Itu penting karena dasarnya untuk menyatakan tertutup dan terbuka kan sudah dibacakan sama beliau. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya apa yang dikecualikan itu sudah ada dan itu sudah ada di publik. Tapi apakah itu benar atau tidak, itu harus dibuktikan oleh
UGM lah yang memiliki itu. Misalnya di publik sayang sekali karena kemudian UGM menyatakan tertutup, dikecualikan soal IPK. Bukankah rektor secara publik sudah membuat pernyataan IPK-nya Jokowi itu cuma 2,5 lebih sedikit? Itu angka. Lalu kemudian tiba-tiba sekarang dinyatakan tertutup. Apakah pernyataan rektor itu dinyatakan tidak ada? Itu contoh sederhana saja gitu ya. Terus yang kedua, kenapa kami kemudian mempertanyakan soal KRS? Ini penting. Karena sekali lagi yang ada di kali ini adalah tidak otomatis menyatakan dia palsu, sekaligus juga tentu tidak menyatakan asli. Karena proses itu bisa saja barangnya ada, tapi prosesnya menuju ke sana tidak ada. Maka menjadi penting kami mengetahui adalah KRS-nya, mata kuliahnya, karena dulu sudah sempat dijelaskan Pak, sekian persen nilainya D, maka dia hanya bisa mengambil sekian mata kuliah. Saya berpedoman pada penjelasannya rektor, IPK-nya hanya 2,5 sekian. Artinya jumlah mata kuliah tidak bisa 24 SKS kalau kita pasti meskipun di tahapan 3 kan bukan SKS gitu. Jadi ini yang menurut saya tidak kemudian tercerai-berai, ada musababnya, ada tujuannya, kemudian dokumen itu menjadi penting gitu ya. Itu yang ini. Nah yang terakhir adalah yang saya ini soal kemudian menyatakan tertutup dan dicurigai gitu ya. Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat di pasal 18 ayat 2. Selain yang dikecualikan macam-macam yang tidak dikecualikan itu adalah Bapak Ibu menyatakan bahwa data pribadi ini tidak bisa dibuka. Mungkin karena di situ ada identitasnya Pak Jokowi soal tanggal lahir dan macam-macam. Apakah itu sudah pernah diminta sama Pak Jokowi untuk dia keberatan kalau itu dibuka atau tidak? Karena di pasal 2 itu kan ada yang menyatakan apakah dia diminta di situ. Apakah dia ada pernah ditanya Pak Jokowi, mohon maaf kalau ini saya serahkan ke publik, apakah Anda keberatan atau tidak? Atau kita sendiri yang menafsirkan? Karena jangan-jangan justru negara baik-baik saja kalau dibuka tidak ada guncangan. Itu saja, mohon maaf. Baik, silakan pihak termohon merespon. Yang pertama adalah mereka tadi menanyakan pihak pemohon pakarnya siapa saja, silakan disampaikan. Kemudian apa yang menjadi pertimbangan terhadap poin-poin informasi yang dikecualikan, itu silakan disampaikan. Tunggu dijelaskan. Terima kasih majelis. Izin kami menanggapi beberapa saja. Kami nggak akan menjawab semua, hanya untuk meluruskan supaya ini jangan dipelintir-pelintir nanti karena ini masuk live streaming ya. Yang pertama, saya akan menjawab terkait dengan ahli siapa saja yang kami libatkan dalam uji konsekuensi ulang. Yang pertama adalah Profesor Dr. H. Mahi M. Hikmat selaku Guru Besar Komunikasi Politik di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian Bapak Wahyudi Jafar SHMSI selaku pakar hukum pelindungan data pribadi. Kemudian Bapak Darmanto selaku pakar bidang informasi publik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kemudian untuk poin kedua, Bapak Ibu majelis, ini kan ada rekamannya, live streamingnya. Jadi terkait dengan concern dari mengulang persidangan, kami nyatakan bahwa kami tidak mengulang persidangan. Bisa dicek gitu loh, bisa dilihat dari YouTube, kami bisa tonton, kami juga buat transkripnya, jadi jelas kami tidak mengulang. Catatan persidangan kami saat itu adalah kami melakukan uji konsekuensi ulang dengan melibatkan pihak eksternal. Kemudian ada beberapa pengajuan ahli dan KPU saat itu kami sudah catat. Jadi bisa disimpulkan bahwa persidangan ini sesuai dengan apa agenda atau catatan persidangan sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu jangan jadikan UGM sebagai musuh, Pak, karena kami dibatasi oleh undang-undang yang melarang, gitu. Seolah-olah UGM menutup-nutupi. Itu yang dari tadi disampaikan. Seolah-olah UGM menutupi. Kami menyampaikan kepada majelis dan kepada
pemohon bahwa kami tidak menutup-nutupi, kami ini dibatasi oleh undang-undang gitu. Ada undang-undang PDP yang kami khawatirkan nantinya kalau kami buka tanpa ada dasar, justru itu nanti akan menyerang kepada kami gitu. Itu yang kami khawatirkan. Justru itu menjadi presiden yang buruk kepada kami. Itu yang kami khawatirkan. Makanya kami mohon, dan dari pemohon juga bisa memohon, sama-sama kami memohon supaya majelis nanti akan memutuskan gitu. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada tambahan. Ya, terkait apa yang bisa dibuka atau apa yang bisa ditutup tadi sudah disampaikan majelis agar tidak mengulang kembali. Saudara pemohon, kami memahami betul perjuangan dari teman-teman terhadap keterbukaan informasi publik ini. Kami memahami betul, oleh sebab itu apa yang bisa kami bantu melakukan uji konsekuensi publik diulang sesuai dengan majelis, kami sudah melakukan dan lain-lain. Tetapi kita berharap kepada apa yang sudah disampaikan ketua majelis bahwa kita sudah menyampaikan masing-masing pandangan. Tetapi namun di dalam sidang ini harus ada yang namanya keputusan, dan keputusan itu nanti yang akan diberikan oleh majelis komisioner. Oleh sebab itu kita percayakan hal-hal yang menjadi pertimbangan agar tidak semakin panjang, karena kami sudah dalam posisi ini. Kami sudah punya uji konsekuensinya, pemohon juga sudah dalam posisinya. Oleh sebab itu kita mohon kepada majelis nanti untuk bisa memutus dengan seadil-adilnya. Apapun hasil keputusannya, kami siap untuk menjalankan. Terima kasih. Baik, ada yang ingin tambahkan lagi? Silakan. Cukup? Terima kasih. Mohon izin menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Ibu pemohon. Setidaknya ada 3 yang ingin saya komentari, Bu. Yang pertama adalah tentang lokasi KKN. Jadi di dokumen yang ada di bagian akademik itu ada satu formulir yang diisi oleh para mahasiswa menjelang kelulusannya, di mana di dalamnya menjelaskan identitas, kemudian di mana dia praktek pertama, praktek kedua, praktek ketiga, dan KKN-nya, termasuk lokasinya disebutkan merujuk pada suatu kecamatan. Jadi berdasarkan itu kita menyatakan bahwasanya memang ada data yang diisi oleh para mahasiswa sendiri tentang hal-hal yang ditanyakan tadi. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan kurikulum ya. Jadi ada satu buku petunjuk S1 Fakultas Kehutanan UGM yang mungkin bisa dilihat oleh pemohon juga karena ini publik, yang menjelaskan tentang semua kriteria bagaimana seorang mahasiswa kehutanan itu menyelesaikan studi mulai dari tahun pertama, kedua, ketiga. Ada kurikulum bawah, kurikulum atas, sarjana muda, sarjana. Dengan jumlah SKS total untuk sarjana itu 160. Ada satu buku petunjuk pedoman akademik juga tahun 90 yang menjelaskan berapa lama masa studi itu harus ditempuh oleh seorang sarjana kehutanan. Di situ ada hitung-hitungannya. Apabila mahasiswa normal saja, tidak pinter-pinter banget, itu dapat menyelesaikan S1-nya itu 160 SKS dalam waktu 4 tahun. Dan di dalam petunjuk itu, jika masa studi lebih dari 2 kali 4 tahun, maka dipersilahkan meninggalkan fakultas. Itu istilahnya seperti itu di buku petunjuk tersebut. Dan ini nanti bisa dibaca lebih lanjut. Dan 20 SKS itu kira-kira IPK 2 sampai 2,5 ya, 2 di bawah 3 begitu. Kalau di atas 3 itu bisa 24 SKS, itu bisa lebih cepat lagi, bahkan 3 tahun. Kemudian saya kira ini yang menjelaskan mengapa lama studi itu Pak Jokowi sebenarnya 5 tahun lebih, karena yang lulus lebih cepat dari Pak Jokowi itu ada banyak ya. Ada yang lulus periode 2 periode sebelumnya, 1 periode sebelumnya, dan yang Pak Jokowi ini 5 tahun lebih begitu ya. Jadi Agustus tambah ke November itu kira-kira 5 tahun 3 bulan atau 4 bulan begitu ya, karena dia di bulan November begitu. Saya kira dari sisi IPK-nya dan jumlah SKS-nya yang mencapai 160, beliau ya lebih dari 4 tahun begitu. Jadi seperti masa normal lainnya gitu. Saya kira itu, dan yang lebih lama lagi juga ada. Meskipun yang lama lagi ini karirnya bisa beda-beda. Demikian Majelis Hakim. Boleh satu pertanyaan itu dijawab, menyangkut stempel
Jadi yang kami dapatkan dari salinan ijazah legalisasi itu, stempelnya tahun 2014 merah, tahun 2019 stempel UGM dan kutip ya karena kita biru. Nah mungkin bisa dijelaskan apakah memang ada kebijakan mengubah stempel dan apakah ada contoh bukti lain stempel itu berubah? Mau dijelaskan? Terkait dengan itu kami mungkin akan konfirmasi kembali, tetapi fokus pada permintaan dokumen, hal itu tidak berhubungan langsung dengan apa dokumen yang dimintakan kepada kami dan Ya. lain-lain. Oke. Dari pemohon ada lagi yang ingin disampaikan, silahkan pakai mic ya karena direkam ya. Saya masih justru berkaitan dengan soal dokumen ini, Pak. Tadi penjelasannya Bapak, saya mohon maaf namanya saya tanya gitu ya. Saya Samsudin, Pak. Permintaan itu kan legalisir disebutkan bahwa dalam rentang waktu tertentu cukup orang datang membawa dokumennya kan, Iya. fotokopinya dan disahkan gitu. Setelah itu kan kemudian harus ada permohonan dari yang bersangkutan. Sementara kita dapat tadi adalah 2014-2019, artinya sudah ada surat gitu. Nah lagi-lagi itu pendekatannya karena kemudian dari dokumen itu kan kita mendapatkan dua warna yang berbeda di situ. Sementara kami juga membaca di beberapa peraturan warna itu ada aturan kapan digunakan merah, kapan digunakan biru. Kalau dia merah itu adalah situasi yang sangat sekret, darurat. Ya, tapi itu bukan menjadi substansi permohonan, sehingga tidak Maksud saya menjadi ini adalah, ya. ini akan berkaitan menjawabnya tadi pernyataan bahwa kalau kalau yang tahun lalu beberapa tahun yang lalu kan yang bersangkutan cukup datang lalu kemudian ini. Nah kan setelah dipascanya itu kan harus ada surat. Berarti sesungguhnya adalah dengan sendirinya akan tahu informasi itu bahwa ini kapan stempel itu warna merah dipakai dan Ya. Sebentar, kita selesaikan dulu ya. Ini SOP dan aturan legalisasi ijazah pada masa permintaan legalisasi. Itu ada kami minta, itu di permintaan ke-19. SOP kan kita kasih ya. Kalau SOP kita buka, Bu. Iya, ini kan Tapi nanti kalau- ada Kandungannya kan ada. sebentar. Dia kan yang diminta SOP dan aturan. Jadi bukan penjelasan kenapa warna merah, kenapa kemudian berubah menjadi biru gitu ya. Ya. Jadi nanti kalau misalnya pemohon punya data, ini ada perubahan ini boleh ditanyakan lagi Boleh. gitu. Tapi kita balik dulu ke substansi permohonannya. Kalau SOP kan yang mengatur secara umum ya, gitu Betul. ya. Silakan dulu Pak. Majelis saya tambahkan Yang ingin sedikit, bertanya. Majelis saya tambahkan sedikit. Ya, silakan. Ini hal-hal yang disampaikan ini kan hal-hal yang baru. Mungkin bisa menggunakan surat proses lagi untuk memintakan informasi. Karena kalau misalkan kami jawab sesuatu yang bukan di spesialisasinya, kalau di UGM kan ada bidang-bidang yang bisa menjawab, dan ini di luar dari permohonan, kami sarankan agar kembali membuat permohonan permintaan informasi seperti itu, Ya, Majelis. oke. Tadi sudah saya jelaskan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas. Ada dua hal yang ingin saya pertanyakan. Yang pertama yang hubungannya dengan peraturan. Di sini saya juga tidak mau dianggap setback ya ke belakang, karena saya hari ini hadir yang kedua kalinya. Jadi pada saat tadi disampaikan kalau ada hal yang harus ditutup berdasarkan SOP ini, saya merasa kok begitu kuatnya SOP sampai mengalahkan undang-undang yang sudah ada. Karena pada undang-undang nomor 14 2008 itu sudah jelas menyatakan bahwa ini adalah terbuka ya. Itu nggak usah balik lagi karena sebelumnya dengan sudah kita bahas. Yang kedua mengenai legalisir. Tadi saya juga bilang ya, memang tadi disampaikan dari Fakultas Pertanian kalau legalisir yang sebelumnya itu awalnya itu datang untuk minta legalisir ya. Tapi disampaikan kalau setelah tahun, saya kurang jelas nih, tahun berapa udah ada ketetapan. Kalau sebelumnya tidak ada, pada tahun itu harus mengajukan surat tahun berapa itu Pak Tadi Pak? Mengajukan surat tetapi mengisi form gitu. Iya, isi form itu mulai tahun berapa? Antara 18-19. Nanti saya cek. 18-19 ini. Jadi pada saat 2012, 2014 belum ya. Tapi 2019 baru sudah. Baik, itu ingin klarifikasi. Terima kasih. Ya, ada lagi? Jelas ya.
sedikit aja. Tadi saya tertarik dengan buku petunjuk. Sebentar, saya kasih kesempatan dulu. Ada suratnya? Coba disampaikan. Saya pemohon bukan penerima kuasa. Kita cek ini semua yang ada di sini Ya. Menjadi pemohon atau diberi kuasa. Cek ini ada berapa ini? 9. Saya pemohon. Majelis cukup mempercayai persidangan, tetapi ketiga ini harusnya diberitahu. Kalau memang ada perubahan, ini baru. Saya pemohon bukan kuasa. Atas nama siapa? Atas nama siapa? Sebentar, atas nama siapa? Yang lain? Masih? Ahmad Akyar Mutakin. Mungkin menjadi bagian pemahaman kita. Jadi kalau ada perubahan-perubahan di dokumen juga jelas, ya, bahwa misalnya dari anggota pemohon siapa yang tidak dikuasakan. Di sini juga kami nggak melihat, Pak, Ibu, ya kan? Jadi kalau dalam majelis ini kemudian ini tergantung ketua ini, bagi apakah kita persilakan atau tidak, ini bagaimana? Ini dalam Jadi ini kan sebenarnya hanya perubahan surat kuasa ya. Seharusnya ada pemberitahuan ke majelis bahwa atas nama ini tidak lagi menjadi komposisinya memang berubah ya. Surat kuasa baru ya, tapi tidak disampaikan bahwa ada yang dikeluarkan dari surat kuasa kan? Ya. Itu yang membuat kadang-kadang sekarang kalau menyampaikan sesuatu memang harusnya lebih jelas informasinya. Jadi jangan mengaburkan, ya kan? Kita nggak tahu nanti, karena masing-masing tidak membatalkan juga secara ininya. Nanti bisa di pemohon bisa masa tidak, ya kan? Masih punya hak gitu. Ya. Ya, jadi karena Bapak tidak ada dalam kuasa yang baru, kita minta untuk duduk di kursi pengunjung ya. Dan tidak berhak untuk menyampaikan pendapat. Di surat permohonan ini atas namanya, ya. Sebentar ya. Saya melihat di surat permohonan. Saya tadi ragunya ke bapak yang baru datang tadi, yang justru pakai kacamata. Saya ragu. Cuman karena semua pada tenang, oh ya. Jadi feeling, ya tadi saya punya feeling. Ini harusnya ini sebagai edukasi ya Pak. Ketika mau masuk itu jangan langsung masuk. Terlambat kita itu menjadi bagian mempengaruhi proses persidangan. Ini kebetulan bapak memang menjadi bagian tetap pemohon. Coba kalau tidak. Jadi memang sebaiknya kalau dalam di tengah persidangan sebaiknya menunggu izin dari majelis. Ya, Itu kalau sudah saya mengacu ke surat permohonan, memang yang bersangkutan adalah pemohon. Ya, jadi kami akan break dulu 5 menit. Kami akan bahas internal majelis ya. Sidang saya skor 5 menit. Majelis yang sudah menerima berdiri. Silakan duduk kembali.
Harus ganti wae. Bapak Ibu silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, ini akan kita mulai kembali. Sidang dibuka kembali. Majelis Komisioner memasuki ruang sidang menjadi berdiri. Silakan duduk. Skor sidang saya cabut. Baik, jadi begini. Surat kuasa ini 4 orang pemohon ya, memohon informasi 4 orang ya. 4 orang ini memberi kuasa kepada 2, 4, 6, 7 orang, 7 ya penerima kuasa. Tetapi dalam permohonan informasi, Saudara Ahmad Ahyar Mutakin adalah prinsipal. Sehingga dia berhak hadir di persidangan ini mewakili dirinya sendiri. Jadi tidak memberi kuasa kepada yang lain. Ya, sehingga sebagai pemohon dia sah untuk hadir di persidangan ini memberikan tanggapan dan keterangan, ya. Untuk itu saya persilakan. Tadi kan saya sudah mempersilakan. Silakan.
bahwa di persidangan pertama iya, tapi kemudian di prosesnya kan ada perbedaan, ada perilaku yang tidak patut lah. Nah, di persidangan kedua sebenarnya dia sudah tahu diri untuk tidak hadir ya. Artinya kalau mau mengajukan permohonan sendiri monggo, tapi tidak dalam kelompok ini. Karena kelompok ini sebenarnya yang kita percayakan kan cuma satu yang mengajukan, nama Leoni. Jadi nama saya sendiri juga nggak ada sebenarnya. Betul. Kami mengacu kepada surat yang diajukan ke UGM. Di situ 4 orang dan ada nama saudara Ahmad Ahyar Mutakin. Maka saudara Ahmad Ahyar adalah prinsipal. Begitu. Setidaknya jangan disidang bersama dengan kami. Kalau di sidang yang berbeda dia diundang khusus monggo aja. Ya ini kan sidangnya untuk satu surat yang sama. Kecuali suratnya berbeda, ya ini satu surat yang sama, maka karena mungkin komunikasi dengan pihak panitera. Waktu itu kami tanya, panitera hanya bilang diajukan saja di surat kuasa baru nama yang. Iya betul. Jadi begini, untuk surat kuasa yang baru itu adalah mencabut hak yang bersangkutan untuk memberikan kuasa kepada penerima kuasa. Tetapi saudara Ahmad sebagai prinsipal dia punya hak mewakili dirinya sendiri untuk hadir di sini karena dia pemohon informasi juga, gitu, ya. Jadi apa yang dia sampaikan adalah mewakili dirinya sendiri sebagai pemohon, begitu, ya. Silakan. Saya ingin sedikit saja bertanya, tadi tertarik dengan soal buku petunjuk ya, Pak. Tadi kan disebutkan ada buku petunjuk yang aturan DO dan segala macam, tapi kalau nggak salah dengar saya itu tahun 90. Nah, apakah ketika saudara Jokowi itu kuliah itu ada buku seperti itu, atau kalaupun tidak dalam berupa buku, sebenarnya kan itu kan yang kami minta itu sebenarnya yang sifatnya mungkin peraturan atau SK rektor atau apa itu yang kalau ada itu sebenarnya sudah cukup. Terima kasih. Silahkan, ingin direspon? Satu kali aja Pak. Iya, udah. Mohon maaf atas ada 2 informasi yang saya sampaikan. Sebenarnya ada 2 buku petunjuk yang kita bisa sampaikan di sini. Yang pertama adalah buku petunjuk S1 Fakultas Kehutanan tahun 1982, di mana Pak Jokowi sedang berkuliah saat itu, dan yang saya sampaikan tahun 90 adalah buku petunjuk revisi kurikulum yang di dalamnya menjelaskan penjelasan mengapa 4 tahun 160 SKS itu dapat ditemu dalam waktu 4 tahun, begitu. Demikian penjelasan saya. Ya. Butuh uang segera, uang Mi tersedia kapanpun. Anda dapat meminjam hingga 50 juta rupiah, tidak hanya dengan bunga yang rendah, tapi juga dengan keamanan data yang terjamin. Anda dapat memilih metode pembayaran dengan cicilan hingga 6 bulan sesuai kondisi Anda. Jadi lebih mudah untuk melunasi. Bunga pinjaman mulai dari 0,3%. Jika Anda membutuhkan uang segera, download dan gunakan sekarang juga. Uang Mi. Limit sampai dengan 1 juta rupiah untuk usahamu. Daftar Dana Instan sekarang. Limit sampai dengan 1 juta rupiah untuk usahamu. Daftar Dana Instan sekarang. Limit sampai dengan 1 juta rupiah untuk usahamu. Daftar Dana Instan sekarang. Ada lagi? Cukup? Silakan. Kembali soal tadi Bapak menyatakan bahwa UGM bisa menyatakan bahwa Pak Jokowi pernah berkuliah kerja nyata gitu ya, cuman nggak ada laporan kuliah. Berarti catatan itu ada berupa apa? Lalu kenapa UGM untuk legalisir ijazah catatan hanya tahun 2000? Bahkan dari KPU Surakarta saya pernah lihat KPU Surakarta juga menyerahkan pada seseorang salinan ijazah legalisir yang digunakan Pak Jokowi. Itu juga ada legalisir yang warnanya dan posisinya menurut saya sama dengan yang digunakan di DKI. Nah, mengapa untuk catatan permintaan legalisir UGM kok bisa tidak punya untuk 3 tahun yang berapa tahun, 5 periode yang berbeda itu?
Ini menurut saya janggal ya, untuk tahun yang lama UGM malah punya gitu loh catatan bahwa beliau pernah kerja praktek, sementara permintaan legalisir yang walaupun peraturan form isian nggak ada, paling nggak itu kan tercatat di buku besar, dan biasanya walaupun itu dicatat pasti ada tanda terima yang disimpan gitu loh. Itu, terima kasih. Ingin direspon, silakan. Sebenarnya respon kami sudah cukup sama seperti tadi, yang jelas agar tidak bolak-balik bertanya, kami kembalikan kepada majelis untuk mempertimbangkan hal tersebut yang sesuai dengan permohonan informasinya. Mungkin yang terkait laporan KKN tadi, dalam bentuk apa adanya, bisa membuktikan? Kan tadi laporan KKN ini dinyatakan tidak ada ya? Ya, kalau di fakultas tidak ada arsip tentang laporan KKN, karena KKN itu dikoordinasikan secara besar-besaran gitu ya, di UGM gitu. Saya kira itu jawaban saya. Izin ketua, boleh? Mungkin termohon bisa menjelaskan spesifik ketika menggunakan undang-undang PDP, pasal mana yang paling clear bahwa itu tidak bisa dikasih. Ini biar kita sama-sama buka nih. Karena ada pasal 15 yang perlu kita pahami bersama frekuensinya. Pasal mana kira-kira? Kan kalau general terlalu umum ya. Karena ada di pasal 15 yang justru bisa membuka ruang bahwa data pribadi dapat diberikan sepanjang gitu. Jadi kita, karena satu sisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ada pasal 18. Tadi kan statementnya sepanjang ada dasar hukum itu sesuai ya, karena termohon tidak mau berhadapan dengan pelanggaran, tapi kalau kemudian ditetapkan dalam undang-undang itu bisa menjadi pertimbangan. Ini barangkali kita sama-sama, saya bertanya dulu aja, pasal mana yang digunakan di undang-undang PDP? Ya, baik, terima kasih majelis. Izin menjelaskan sedikit. Jika mengacu kepada pasal 15 itu ya, ini jangan langsung ke pasal 15. Termohon mengatakan itu dikecualikan dengan menggunakan undang-undang PDP, pasal mana? Ya, saya sebenarnya mau menjelaskan secara holistik dan komprehensif gitu. Baik. Tapi izin tadi sudah dipotong oleh majelis. Saya mengacu kepada pasal 36 Undang-Undang PDP majelis. Kita buka sama-sama ya, biar majelis juga bisa punya referensi yang sama pemahaman. Betul, karena coba bisa dibacakan situ. Baik, izin saya bacakan. Dalam melakukan pemrosesan data pribadi, pengendali data pribadi wajib menjaga kerahasiaan data pribadi. Artinya adalah saat ini UGM itu kalau bicara terkait dengan undang-undang PDP dan definisinya adalah sebagai pengendali data pribadi. Baik, saya coba ya pasal ini dulu sama-sama. Ya. Jadi jangan lompat dulu ya. Di pasal, kita mau samakan persepsi saat waktu diskusi uji konsekuensi. Ya. Karena memang pasal 9 kita buka sama-sama ya. Pasal 9, pasal 10, subjek berhak menarik kembali, kemudian berhak untuk banyak di situ ya, data berhak 10 subjek data berhak untuk mengajukan keberatan, itu dimungkinkan ya. Tetapi ada pasal 15 nih. Pasal 15, hak-hak subjek data pribadi sebagaimana dimaksudkan dalam pasal yang termasuk disebutkan tadi pasal 10 itu dikecualikan untuk kepentingan pertahanan dan kepentingan proses penegakan hukum, kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara. Nah, itu poinnya di situ ya. Enggak, ini maksudnya supaya ini. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 14 yang pasal 8 itu juga menjadi referensi bahwa ketika itu mengecualikan dengan Undang-Undang PDP, dikaitkan dengan pasal 18, dikuatkan dengan yang pasal 15 poin C, itu menjadi bagian pertimbangan untuk menganulir yang pasal 36. Tapi nanti kami diskusikan di majelis. Karena kalau pasal 36 general berarti semuanya, ya kan? Padahal ada pasal rentetannya yang di atas gitu.
Jadi kalau tadi pernyataan termohon bahwa kami patuh kepada itu, intinya kan ya, inti kepada peraturan atau undang-undang, maka undang-undang di PDP itu juga ada hal-hal yang perlu kita cermati, ya kan, termasuk undang-undang nomor, apalagi undang-undang nomor 14 tahun 2008 di pasal 18 itu aja. Jadi kami akan menggali dari hal-hal apa. Jadi tadi kita clearkan bahwa hanya pasal 36 ya yang mengatakan itu dikecualikan. Iya, betul majelis. Izin menanggapi majelis. Ya. Di sini di pasal 15 ini dalam konteks poin C yang tadi majelis sampaikan, kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara, artinya itu kan memiliki banyak tafsiran. Nah, enggak maksud kita sebagai pengendali data pribadi tidak ingin memiliki tafsiran-tafsiran yang salah sehingga akan ada konsekuensi hukum, sehingga itu nanti menyebabkan kami melakukan perbuatan melawan hukum. Ada hal lain lagi. Kemudian di poin B terkait dengan hak-hak yang dikecualikan, ada kepentingan proses penegakan hukum. Ini kita lakukan, kita sampaikan dokumen-dokumen tersebut kepada penyidik, gitu. Pasal 15, karena ada di poin E lagi, dikecualikan untuk kepentingan statistik dan penelitian ilmu. Waktu uji konsekuensi kemarin yang melibatkan banyak eksternal, banyak pakar, apakah pasal ini juga dibahas? Yakin? Dibahas pasal 15? Dibahas. Oh, silakan. Majelis izin, kami sudah membahas ini pasal 15 secara menyeluruh, sudah membahas ini. Tetapi ahli menyatakan jangan sampai UGM masuk pada ranah-ranah yang memutuskan di luar variabelnya. Itu sih yang kami pegang teguh. Kalau misalkan untuk kepentingan statistik, penelitian ilmiah, siapa yang bisa menentukan bahwa itu adalah statistik untuk penelitian ilmiah? Untuk kepentingan penegakan hukum, siapa yang bisa menyatakan itu untuk penegakan hukum? Untuk kepentingan umum dan rangka penyelenggaraan negara, nah inilah hal-hal ruang majelis untuk bisa memperjelas seperti apa nih pasal 15 ini. Tetapi UGM tidak mau. Tapi waktu kemarin di waktu pembahasan diskusi yang melibatkan eksternal dibahas ya. Kami bilang bahwa ini terkait dengan penegakan hukum seperti apa? Enggak apa. Oh sudah majelis. Terima kasih. Sebentar, saya masih belum clear nih terkait ini. Kalau yang lain sih nanti jadi pertimbangan majelis. Mana tadi ya? Laporan kuliah kerja nyata nih. Apa yang bisa membuktikan kemudian bahwa yang bersangkutan memang melakukan KKN? Dari seluruh mahasiswa Fakultas Kehutanan yang melaksanakan KKN pada periode itu yang diserahkan dari Direktorat Pengabdian Masyarakat pada saat itu kepada fakultas. Cuma nilai saja? Penunjukan tempat atau apa tidak ada surat penunjukan tempat? Di nilai itu tidak ada. Enggak ya, iya selain nilai. Untuk ya satu-satunya adalah tulisan mahasiswa itu sendiri yang menunjukkan di mana dia berlokasi KKN. Berarti tulisannya ada? Laporannya ada? Ada. Formulirnya ada. Nah kemudian pihak termohon kan juga mengatakan KRS nggak ada ya? KRS nggak ada, ini gimana nih? Dari bagian arsip memang tidak ada KRS untuk mahasiswa yang di masa kehutanan yang menuliskan di situ dan dia memang tidak diarsipkan KRS. Tetapi yang diarsipkan hanya KHS. Iya, jadi KRS itu memang di UGM tidak diarsipkan. Saya tidak tahu di fakultas lain, tetapi di fakultas kami saya sudah mencoba membuka dan tidak ada KRS. Semuanya yang untuk semua mahasiswa jadi, pada itu. Jadi dipegang oleh dosen pembimbing akademik dan mahasiswanya. Ya, saya nggak bisa menjelaskan lebih lanjut karena memang faktanya di arsip kami tidak ada KRS. Sampai sekarang memang KRS tidak diarsipkan? Tidak. Kalau sekarang kan digital ya, jadi bisa. Ada SOP spesifik apa? Tidak ada SOP spesifik tentang artinya hanya komunikasi antara mahasiswa sama dosen dosen khususnya ya, gitu. Gimana? KRS-nya itu hanya antara mahasiswa yang terkait sama dosen yang punya kewenangan untuk memvalidasi persetujuan KRS-nya, gitu ya? Ya, jadi ya. Di fakultas juga nggak ada, karena setahu saya
Kalau saya kuliah itu satu diserahkan ke fakultas, satu diserahkan ke dosen pembimbing akademik, satu dipegang oleh mahasiswa. Ya, jadi yang kami punya kan arsip yang mahasiswa gitu ya. Jadi memang betul ada yang diserahkan ke akademik, tetapi di akademik tidak dimasukkan dalam arsip. Sekarang saya cek lagi. Boleh menyampaikan Majelis tentang KRS tadi yang meskipun dipegang tadi disebutkan oleh pembimbing akademis, tapi pada saat yang bersangkutan untuk membayar SKS-nya itu tentunya kan juga fakultas akan mengetahui tentu itu yang disimpan dulu. Iya, makanya saya bilang harusnya fakultas punya. Iya, itu harus betul. Biasanya di harusnya kan ada gitu ya. Tambahan yang enggak. Ya, silakan. Mengenai KKN tadi, bisa disebut nggak desanya di mana? Ya. Ya, itu Desa apa? nanti makanya majelis sedang menggali terkait keberadaan dokumen. Karena saya kebetulan alumnus UGM, ya saya dari Visipol, S1 saya satu di Visipol ya. Ada teman Jokowi tahun 1985, lokasi KKN dia sebut, teman saya juga KKN di situ, senior, dia bilang tidak ada Jokowi di situ. Itu bohong. Ya. Apakah UGM melakukan verifikasi faktual bahwa Jokowi KKN di situ? Saya juga KKN ya, daerah saya di Kulon Progo. Itu kita bisa ingat baik ya. Tempat kita tinggal itu siapa kepala desa dan kadusnya itu siapa. Nah, Pak, Bapak kan dari UGM ya, sebelum sama lah ya dengan termohon ya. Apa yang bisa membuktikan selain nilai kalau KKN itu dilakukan oleh mahasiswa? Itu ada laporan. Ini saya mengacu ke saya ya. Kan biasanya ada surat penunjukan, kita lokasinya di mana gitu. Ada dosen pembimbing kita, dosen penilai, ada foto-foto dokumentasi. Setiap kegiatan itu ada agenda semua, itu semua didokumentasikan, difoto. Pertanyaan kita adalah apakah ada foto-foto itu, ada Jokowi di foto-foto itu, agenda apa saja ketika dia KKN itu, dan siapa-siapa saja temannya. Karena itu kita tidak pilih sendiri, itu gabung dari berbagai fakultas. Kita tidak bisa tolak. Ya siapa saja, dan apakah UGM ya dari Fakultas Kedokteran itu sudah cross check siapa-siapa temannya di waktu KKN itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya saya sendiri juga mendamping pemohon di sini prinsipal karena saya tertarik. Saya tidak ingin UGM ini jadi buruk. Ya, saya menilai UGM ini menutup-nutupi. Undang-undang keterbukaan informasi publik sudah jelas langsung didalihkan di undang-undang data pribadi. Ya sudah jelas di sana. Tapi itu hak UGM sudah melakukan uji konfidensi, silakan. Tapi saya sebagai alumnus UGM mengatakan bahwa UGM itu saya menduga keras melindungi kasus ini. Ya itu aja kenapa kita juga ngotot, bukan kita mau menjelekkan UGM. Justru saya sendiri sebagai alumnus UGM, saya tersinggung kalau UGM itu selalu dioyok-oyok, dibully-bully ya. Karena sampai sekarang UGM menurut kita ya dan menurut prinsipal yang kami dampingi itu memang tidak terbukti. Itu aja. Mungkin perlu dijawab juga yang penting tadi itu soal KKN. Apakah melakukan verifikasi faktual? Ada nggak data-datanya? Kalau saya sendiri punya foto-fotonya waktu KKN. Ya kita semua punya bukunya juga. Tarik ini berdialog dengan Pak siapa maaf? Saya Edi Hardum. Pak Edi, waktu Bapak sebelum memperoleh nilai KKN, itu mekanisme apa yang Bapak penuhi sehingga Bapak memperoleh nilai KKN? Kita ikut kegiatan di UK enggak, punten. Maksud saya bukan dokumentasinya. Dokumentasi laporan apa sehingga harus bisa. Sebelum kita KKN itu ada persyaratannya.
Persyaratannya harus menyelesaikan, kalau saya dulu menyelesaikan semua teori, baru KKN. Baru kemudian ketika untuk memperoleh nilai KKN berarti laporan KKN. Laporan KKN sama dokumentasi lainnya. Itu memang syarat ya? Syarat, itu syarat. Artinya kalau tidak dipenuhi maka tidak akan ada keluar laporan KKN. Tidak akan keluar nilainya. Ada keluar, dan itu kan kita lapor, dan ada dosen kita, dosen pendamping KKN itu. Laporan itu harus sama antara Bapak dan yang kan Pak, nggak mungkin Bapak sendiri kan, pasti ada kelompok ya. Ada, itu ada formnya dari fakultas. Ada form di fakultas, dan itu berarti laporan yang dikeluarkan Bapak berarti esensinya sama dengan tim yang lain. Ya. Gitu ya. Agendanya kan diketahui juga apa agendanya, itu ada laporannya. Tidak, karena ada juga jangan sampai. Itu diserahkan kemana? Ke rektorat? Ke rektorat nanti diserahkan ke berarti fakultas. sama kita Pak, saya juga dulu. Nah, formnya ada nggak Pak? Formnya ada nggak? Dulu Bapak ada nggak? Yang form yang ada di kami itu sebenarnya kan gini, mahasiswa selain menyusun misalnya laporan KKN, itu juga laporan penelitian. Jadi kalau dikejar ke laporan penelitian, kita juga tidak mengarsipkan. Artinya laporan-laporan itu memang tidak disimpan di bagian akademik, gitu. Laporan KKN-nya juga nggak ada? Di formnya itu, di form yang ditulis dia summarize ya, praktek di mana, tahun berapa, KKN di mana. Laporan KKN yang membuat nilainya keluar ada nggak? Tidak disimpan di fakultas. Disimpannya di mana? Mungkin DPKM yang bisa menjawab ini ya, dari UGM. Mohon maaf, saya salah, itu tidak mungkin. Karena itu satu kesatuan dengan KHS. Ya, kita lagi gali fakta nih. Di mana nih? Laporan KKN atas nama Pak Jokowi di mana nih? Izin Majelis, ini terakhir kami sudah menggali faktanya juga. Memang dokumennya tidak ditemukan. Artinya kalau kita mau bertanya terus di mana, bagaimana, kami sudah mencoba mencari kepada arsip, dan memang yang ditemukan hanya nilai KKN pada saat itu. Nilai KKN saja. Kami tidak bisa berasumsi, tetapi saya memperlihat sidang sebelumnya saya sudah minta kepada UGM untuk dicari fakta tersebut, biar kita nggak nanti kita berandai-andai seperti apa, seharusnya seperti apa. Saya juga nggak mau berandai-andai. Tetapi inilah fakta yang kami buka di sidang ini, bahwa memang yang didapati hanya nilai KKN, daftar nilai KKN. Daftar nilai ada beberapa nilai nama orang ya. Ya. Pak, itu laporan KKN. Itu daftar nilai, majelis izin. Itu daftar nilai, artinya bukan nilai satu orang saja. Iya betul, daftar nilai kan berarti yang KKN pada saat itu. Iya betul. Maka saya bertanya nih, laporan KKN-nya itu yang tidak ada seluruhnya pada masa itu, atau memang hanya Pak Jokowi punya? Formnya apakah tidak ada semua pada masa itu, hilang, atau karena ada kejadian khusus atau ada apa sehingga tidak didokumentasikan, atau memang dalam SOP-nya tidak perlu didokumentasikan? Ini yang perlu kejelasan dalam sidang ini. Izin menghadirkan majelis. Ini ada dalam kuasa nggak? Atas nama siapa Pak? Saya minta KTP-nya. Mana itu? Minta surat kuasanya mana? Sidang sebelumnya sudah hadir. UGM. Sebentar, kita cek dulu ya. Pak Jarot ya. Oke. Ya, silakan Pak. Bapak dari Fakultas Kehutanannya? Bukan, saya dari Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat yang mengelola KKN. Ya, silakan Pak. Izin majelis yang saya hormati. Jadi laporan KKN itu kan memang mulai tahun 2012 itu sudah tersistem. Iya. Kalau sebelumnya itu laporannya manual, Oke. dan itu diserahkan kepada dosen pembimbing untuk bahan penilaian, begitu ya. Jadi kami memang laporan, dan laporannya memang tidak perorangan, tetapi laporannya secara unit. Betul. Jadi nilai itu keluar dengan
asumsi kami bahwa ada laporan dosennya, dosen publiknya mengeluarkan itu. Kami sudah berusaha mencari karena sudah 40 tahun yang lalu hard copy-nya belum kami. Formnya Pak? Formnya? Formnya ada. Formnya ada, form KKN-nya ada. Ada, dan dalam dokumen itu sudah ada contoh yang terkini itu tidak. Oh, berarti formnya ada ya? Form untuk KKN-nya ya? Laporan ada. Oh, deh. Yang mulai tambahkan, Ya. Pak, itu kalau ada, maaf Pak, kalau ada KHS-nya, itu di KHS itu kan keluar nilainya, ya kan? KKN itu kan 2 SKS Pak, ya kan? Kalau tidak ada nilai itu tidak mungkin dia lulus juga, karena itu salah satu persyaratan, itu wajib itu di UGM itu, karena dia yang mencetuskan KKN, itu wajib, walaupun hanya 2 SKS, tapi itu mata kuliah wajib Pak. Nah kalau misalnya KHS-nya UGM simpan, itu pasti ada nilai Joko Widodo di situ KKN-nya, dan juga ada jelasnya di mana itu KKN-nya Pak. Daftar nilai KKN-nya ada Pak, bukan nggak ada. Daftar Kita nilainya juga ada, menjawab. yang tidak ada laporan KKN-nya ya. Pak, memang pada saat itu semuanya nggak ada laporannya? Pada masa itu, pada tahun itu? Pada angkatan KKN tahun 1985 itu kami belum menemukan. Nah, jadi untuk tes, ya. Jadi untuk tahun 1985 memang tidak ditemukan majelis. Jadi yang kami temukan di atas tahun 90-an, terutama tahun 2000-an begitu. Karena masih manual, hard. Yang ada di atas tahun 90-an ya? Iya, tahun 90-an, tahun 2000-an itu masih bisa. Pak, kenapa bisa nggak ditemukan? Maksudnya apakah pindah kantor, pindah ruang pengarsipan atau apa? Betul, ada 2 alasan pokok majelis. Atau dimusnahkan? Mungkin tidak dimusnahkan. Bukan dimusnahkan. Jadi pertama secara kelembagaan itu kami kan dipecah menjadi 2. Dulu LPPM, sekarang menjadi 2 direktorat. Direktorat penelitian dan direktorat pengabdian. Yang direktorat pengabdian ini yang membawai untuk penyelenggaraan KKN. Kemudian yang kedua kami pindah gedung yang cukup jauh juga begitu. Jadi beberapa hal yang mungkin miss-nya di situ majelis. Tetapi dokumennya sebenarnya masih ada dalam pengarsipan ya? Ada. Majelis ini melanjutkan juga masalah KKN ini. Nanti kalaupun seseorang melakukan KKN, fakultas kedokteran, kan dia akan bersama-sama dengan fakultas lain. Tentunya kalaupun di fakultas kedokteran yang ditemukan datanya pada tahun yang sama, bersama di sana, tentunya UGM juga punya kewajiban untuk berinisiatif di fakultas lain. Kita melakukan data laporan KKN-nya di fakultas tersebut bersama-sama dengan undang-undang ini. Seperti baik yang menulis. Ada mau ada respon silahkan. Penjelasannya sudah cukup majelis. Cukup ya. Baik, nanti majelis akan menggali lagi. Silahkan dari pihak pemohon saya kasih kesempatan lagi. Ada yang ingin digali lagi? Ya, sedikit tentang KKN ini. Jadi mungkin nanti perlu penegasan apakah yang tidak ditemukan atau hilang itu yang terkait Jokowi saja atau yang lain, misalnya satu angkatan di sana atau di desa di mana bersama-sama. Itu mungkin perlu, kalaupun betul mungkin UGM perlu melakukan investigasi lagi itu ya. Jadi nanti pada sidang-sidang berikutnya kita bisa dapatkan. Intinya gini, kami sendiri kan sebenarnya ingin membuktikan ada atau tidak. Kalau ada, jelas kita akan tunjukkan ke publik. Oh ada, semua benar nih. Itu intinya kan semangat kita di sini kan begitu. Ya. Ya. Sebentar ya. Permintaan saya itu yang ini terkait dengan dokumen nomor 3, yaitu transkrip nilai, nomor 4 KRS KHS, dan nomor 19 tentang SOP untuk legalisasi. Bapak kembali saya ingin bertanya, karena saya kan bukan orang yang pernah menangani ya legalisasi. Kira-kira karena kita belum dapat aturan, tapi saya yakin UGM punya prosedur internal UGM dalam menangani
permintaan legalisasi itu sampai ke pemeriksaan ya, verifikasi ini bahwa memang ini alumni kita dan memang dia lulus gitu ya, sedang menyelesaikan semuanya. Seperti apa kira-kira Pak? Apakah, oh ya satu lagi, apakah KHS Pak yang kami pertemuan yang kami minta itu lengkap semua dari awal semester pertama sampai beliau lulus? Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih. Sebenarnya tadi masih ada dua pertanyaan saya belum jawab soal apa dasar pertimbangan menyatakan ini dikecualikan. Belum dijawab, termasuk apakah sudah pernah meminta bertanya ke Pak Jokowi keberatan kalau kita datang pribadi mengacu di pasal 11. Yang ketiga, kita masih KKN. Sekali lagi bahwa kami melakukan saja klarifikasi karena di publik datanya ada, nah pakai kebenaran ya. KKN yang dipublikasi pada saat dibentuk itu kan sebenarnya baris di pasal bahwa benar Pak Jokowi itu terkait. Tapi saat itu 3 bulan Pak ya, itu awal 83, yang mana benar nih? 85 atau gitu ya, jadi kan tidak dalam posisi itu. Jadi ini kan ada data, terus kemudian ada juga di media bentuk 84 PSK itu kan ada teman-teman ke lapangan klarifikasi. Nah datanya yang benar yang mana gitu. Jadi supaya kemudian kita pada posisi oh ya it's okay, dia KKI tahu siap atau dia tidak KKI tapi dia ada metode lain, kita tidak tahu. Tapi faktanya pada saat proses penyelidikan di Baris Krim itu kemudian diungkap bahwa Jokowi itu dia melakukan praktik 2 bulan, lalu kemudian dia jual KKI selama 3 bulan itu di Kecamatan Wonosigoro, Kabupaten Boyolali pada tahun 1991. Ini ada di Baris. Jadi itu soal ini saja. Ada lagi dari pemohon cukup? Baik, terima kasih. Saya minta klarifikasi dari pihak UGM terkait dengan pernyataan yang menyatakan bahwa soal uji konsekuensi itu adalah hak UGM. Dan kalau ini benar, ini kan berbahaya. Mereka memainkan soal uji konsekuensi selama ini hanya karena itu persoalan hak. Padahal di dalam undang-undang uji konsekuensi itu merupakan kewajiban. Dan karena kewajiban itulah maka dalam kaitan dengan uji konsekuensi itu mengharuskan ketelitian, keterlibatan pihak luar dan lain-lain. Dan dalam kaitan dengan itu kami ingin menanyakan seperti yang tadi juga sudah ditanyakan tapi belum dijawab. Apakah UGM menyiapkan mekanisme khusus terkait pasal 18 ayat 2 itu ketika pemohon atau masyarakat menanyakan informasi yang dikecualikan itu, apakah UGM pernah langkah pertama karena di situ disebutkan atas persetujuan dari pejabat yang bersangkutan, apakah UGM pernah meminta persetujuan kepada Jokowi terkait permohonan dari para pemohon? Nah, yang kedua, apakah dalam kaitan dengan uji konsekuensi ini UGM sudah memastikan dampak baik dan dampak buruknya kalau ini dibuka? Dan kalau dampak baiknya apa dan dampak buruknya apa terkait dengan uji konsekuensi yang katanya sudah dilaksanakan itu, kami minta dijelaskan dalam persidangan ini. Terima kasih. Ya, cukup ya dari pemohon, cukup ya? Ya, silakan dari pemohon untuk menjelaskan. Sebagai fakta persidangan, silakan dijelaskan. Tapi saya menjelaskan dulu kepada pemohon bahwa terkait uji konsekuensi, memang yang dalam mengecualikan itu menjadi mengecualikannya, bahwa melakukan uji konsekuensi itu adalah kewajiban, tetapi terhadap informasi-informasi yang menurut badan publik dikecualikan itu menjadi hak badan publik. Nanti Komisi Informasi kami yang kemudian akan lakukan uji publik sejauh mana informasi yang menurut badan publik itu rahasia lebih banyak manfaatnya. Kalau lebih banyak manfaatnya maka dia harus dibuka kepada publik, tidak bisa dinyatakan sebagai informasi dikecualikan. Maka Komisi Informasi bisa membatalkan hasil uji konsekuensi walaupun sudah dilakukan oleh badan publik, gitu ya. Silakan dari pihak termohon untuk menjelaskan. Terima kasih majelis, kurang lebih majelis sudah menjelaskan. Terima kasih atas penjelasannya.
hanya saja terkait dengan apakah sudah menerima keberatan dari Pak Jokowi tadi pertanyaannya ya, tetapi kita merujuk pada undang-undang, di situ disebutkan konsen atau persetujuan gitu. Jadi kalau misalkan ada permohonan yang disampaikan kepada kami kemudian sudah ada persetujuannya, itu nanti kalau berdasarkan undang-undang berarti itulah yang disebut permohonan, tetapi jangan dibalik, aturan hukumnya harus ada keberatan terlebih dahulu karena bahasa undang-undangnya adalah adanya konsen atau persetujuan dari pihak yang dimintakan data pribadinya, seperti itu. Tadi terkait dengan pelaksanaan uji konsekuensi sebagaimana majelis sudah sampaikan, kami sudah sampaikan apa alasan-alasan penolakannya juga di sidang awal juga kami sudah sampaikan, bahkan majelis anggota tadi sudah memfollow up dengan pertanyaan terkait dengan pasal 15, kami juga sudah sampaikan gantungan keberatan kami ada di pasal 36, tetap Undang-Undang PDP tetap merujuk dan menghormati Undang-Undang Keterbukaan Informasi, hanya saja ada berbagai variabel undang-undang lainnya yang membuat kami tidak bisa serta-merta langsung memberikan seluruh dokumen. Oleh sebab itu adanya uji konsekuensi, oleh sebab itu nanti dibawa di dalam sidang adjudikasi ini dan sampai adanya nanti keputusan. Saya pikir majelis, karena di sini juga agendanya nanti ada kesimpulan dan lain-lain, segala hal macam keberatan dan lain-lain bisa kita sampaikan di dalam kesimpulan untuk nantinya bisa menerima keadilan dari putusan majelis. Baik, nanti pihak pemohon bisa meminta kepada panitera hasil uji konsekuensi yang dilakukan oleh UGM, ya, apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan pengecualian yang dilakukan oleh pihak badan publik, ya. Cukup ya pemohon ya? Dari pihak termohon cukup? Cukup ya? Ya. Izin majelis ada mau menyampaikan, sebagaimana yang sudah kami sampaikan di persidangan sebelumnya, perihal lewatnya batas tengah waktu, ini kami ingin menyampaikan secara tertulis surat keberatan kami. Ya, silakan nanti disampaikan kepada majelis. Baik, pada sidang berikutnya kami akan memeriksa beberapa pihak terkait, dalam hal ini KPU Kota Solo, KPU Provinsi DKI Jakarta, KPU RI, Polda Metro Jaya, dan akan menghadirkan ahli. Silahkan dari para pihak kalau akan menghadirkan ahli juga menghubungi panitera, ya. Sidang berikutnya kita jadwalkan minggu depan, ya. Nanti akan ada undangan panggilan rilas untuk sidang. Cukup ya? Ya. Perkenankan gitu ya, kami mohon tidak di hari Selasa ya, karena kami juga ada sidang di Solo. Nanti dikomunikasikan dengan panitera ya. Kalau kira-kira tidak bisa di hari itu, disampaikan ke panitera. Oke, ya? Baik. Ya, baik. Dengan demikian cukup. Kita usahakan supaya cepat minggu depan, ya. Jadi sidangnya nggak berlarut-larut. Jadi 3 hari sebelum panggilan sidang dilayangkan, kalau ada ahli yang akan dihadirkan disampaikan kepada panitera, ya. Baik, dengan demikian sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register 055-10 Romawi-KIP-PSI-2025 antara pemohon Leoni Lydia terhadap termohon Universitas Gadjah Mada pada hari ini Selasa 13 Januari 2026 dinyatakan selesai. Majelis melakukan ruang sidang menjadi kembali. Silakan duduk kembali.